Mengingat pentingnya akan nuansa pendidikan multikultural untuk menjawab persoalan-persoalan dewasa ini, sehingga pendidikan multikultural memerlukan sebuah prinsip yang dijadikan sebuah landasan untuk bergerak. Prinsip-prinsip pendidikan multikultural diantaranya: pertama, pendidikan multikultural didasarkan kepada pedagogik baru, yaitu pedagogik yang berdasarkan kesetaraan manusia atau equity pedagogy. Yang kedua, pendidikan multikultural ditujukan pada terwujudnya manusia yang berbudaya. Artinya, terwujudnya manusia Indonesia yang cerdas dan mengembangkan pribadi-pribadi Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dan budaya lokal dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, prinsip globalisasi budaya. Prinsip globalisasi budaya ini tidak perlu ditakuti apabila bangsa Indonesia mengetahui arah serta nilai-nilai baik dan buruk yang dibawanya. Sebagaimana globalisasi kebudayaan ditandai dengan pesatnya kemajuan teknologi, produk multinasional, perluasan budaya populer, dan lain sebagainya. Pendidikan multikultural mengembangkan sikap mengakui, menerima, dan menghargai sebagai suatu gerakan pembaharuan dan proses untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang setara untuk seluruh siswa. Pendidikan multikultural memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Prinsip pertama, pendidikan multikultural merupakan gerakan politik yang bertujuan menjamin keadilan sosial bagi seluruh warga masyarakat tanpa memandang latar belakang yang ada. Prinsip kedua, pendidikan multikultural mengandung dua dimensi, yaitu pembelajaran atau di kelas dan kelembagaan yaitu sekolah, dan antara keduanya tidak bisa dipisahkan, tetapi justru harus ditangani lewat reformasi yang komprehensif. Prinsip ketiga, pendidikan multikultural menekankan reformasi pendidikan yang komprehensif dapat dicapai hanya lewat analisis kritis atas sistem kekuasaan dan privilege untuk dapat dilakukan reformasi komprehensif dalam pendidikan. Prinsip keempat, sebagaimana tertera pada prinsip ketiga, maka tujuan pendidikan multikultural yaitu menyediakan bagi setiap siswa jaminan memperoleh kesempatan guna mencapai prestasi maksimal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dan prinsip yang terakhir yaitu prinsip kelima, pendidikan multikultural adalah pendidikan yang baik untuk seluruh siswa tanpa memandang latar belakangnya. Lebih spesifik, Rustan Ibrahim merinci prinsip-prinsip pendidikan multikultural dalam lingkup sekolah. Di antaranya yaitu: pertama, pemilihan materi pelajaran harus terbuka secara budaya didasarkan pada siswa. Keterbukaan ini harus menyatukan opini-opini yang berlawanan dan interpretasi-interpretasi yang berbeda. Yang kedua, isi materi pelajaran yang dipilih harus mengandung perbedaan dan persamaan dalam lintas kelompok. Yang ketiga, materi pelajaran yang dipilih harus sesuai dengan konteks waktu dan tempat. Yang keempat, pengajaran semua pelajaran harus menggambarkan dan dibangun berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dibawa siswa ke kelas. Yang kelima, pendidikan hendaknya memuat model belajar mengajar yang interaktif agar supaya mudah dipahami. Dari uraian di atas,
Prinsip dari pendidikan multikultural yaitu pendidikan yang mengajarkan keadilan, persamaan baik dalam kedudukan maupun kesempatan dalam belajar. Selain itu, pendidikan multikultural juga mengajarkan tentang toleransi maupun menghargai orang lain. Apabila prinsip-prinsip ini diimplementasikan di dunia pendidikan, maka di masa mendatang akan muncul generasi Indonesia yang menjunjung tinggi toleransi dan persatuan. Dengan kata lain, akan tercipta kehidupan yang damai dan penuh kasih sayang. Apabila tantangan-tantangan datang menghampiri, maka kita harus memperkuat kembali prinsip-prinsip pendidikan multikultural dalam aplikasinya di sekolah. Sebagai contoh, pendidikan multikultural yang berdasarkan prinsip pedagogik baru tidak berjalan dengan semestinya, maka akan menimbulkan ketidaksetaraan pedagogi atau equity pedagogi. Sebagaimana masalah ini muncul apabila guru terlalu banyak memakai budaya atau etnis kelompok tertentu dan secara tidak langsung menampilkan budaya kelompok lain. Untuk mempersiapkan atau memilih unsur budaya membutuhkan waktu, tenaga, dan referensi dari berbagai sumber dan pustaka, sehingga guru dapat melakukan kesetaraan pedagogi untuk muridnya. Guru harus memiliki hasanah budaya mengenai berbagai unsur budaya dalam tema tertentu. Misalnya, jika menerangkan tentang kesenian teater, guru dapat menyebutkan dan mengidentifikasi beragam kesenian dari berbagai daerah di Indonesia, seperti ludruk dari Jawa Timur, wayang wong dari Jawa Tengah, lenong dari Betawi, dan ketoprak dari Yogyakarta, sehingga kesetaraan pedagogi dapat diraih. Itulah diantaranya prinsip-prinsip pendidikan multikultural dalam lingkup sekolah.